Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut Jumlah kasus positif hingga kematian masih terbilang cukup tinggi dan bahkan dalam 3 pandemi virus corona hingga kini belum terkendali. Jumlah kasus positif hingga kematian masih terbilang cukup tinggi dan bahkan dalam 3 hari terakhir angka konfirmasi kasus positif COVID-19 naik hingga 5.000 lebih dalam sehari. Di antaranya 12 November mencapai 400. Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Presiden Saudara, vaksinasi massal dilakukan dengan harapan kekebalan komunal masyarakat akan lebih cepat terbentuk dan dapat menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Vaksinasi ini ditujukan kepada pelayan publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Vaksinasi ini juga dilakukan dengan sistem drive-thru di area GOR Pajajaran. Presiden juga meminta supaya sistem drive-thru ini bisa diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik. Sapa nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk ngapain, Mas? Lagi main game sih di rumah. Main game aja ya? Kalau lu ngapain, Sal? Sekarang lagi ngapain? Lagi baca-baca berita COVID. Ngomong-ngomong tentang COVID, kalian udah pada divaksin belum sih? Belum sih. Belum nih, emang vaksin apaan sih? Iya, vaksin itu senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, jadi vaksin itu dibuat dari suatu virus atau bakteri yang dimatikan, jadinya nggak berbahaya lagi. Nah, udah itu pas dimasukin ke dalam tubuh, nanti akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Nah, proses ini yang namanya itu imunisasi. Masih sering dengar kan? Iya kan? Iya, masih sering dengar. Iya. Terus kalau kita divaksin, kita bisa sembuh total gak? Sebenarnya vaksin itu bukan obat, tapi tujuannya itu lebih ke membentuk sistem imun tubuh, kayak tadi membentuk sistem antibodi tubuh. Jadi nggak langsung nyembuhin penyakitnya, tapi sistem tubuh kita yang bekerja untuk menjadi lebih kuat. Jadi kita lebih tahan terhadap COVID itu. Dikirain vaksin itu kayak obat gitu? Bukan gitu. Sama, Dim. Iya kan. Terus kalau cara kerja vaksin COVID itu gimana sih? Kerja vaksin COVID ini kan secara umumnya itu bekerja dengan cara merangsang si pembentukan kekebalan tubuh itu secara spesifik terhadap bakteri atau virus. Nah, ketika kita terpapar virus itu, seseorang yang udah divaksin itu bisa terhindar dari penularan atau sakit berat lainnya akibat dari virus itu atau bakteri itu. Terus kalau vaksin COVID udah ada belum di Indonesia? Di Indonesia udah. Di Indonesia itu namanya vaksin Sinovac, tahu nggak? Nah itu ya. Di TV kalau ada Sinovac itu vaksin gitu, vaksin buat COVID. Tapi itu vaksin kenapa lama banget sih ke kita ini? Kenapa nggak langsung semua gitu? Nggak bisa langsung disebar ke publik itu. Kenapa? Soalnya dalam vaksin itu kita ada beberapa proses. Yang pertama ada penelitian, yang kedua ada uji preklinis, dan yang ketiga ada uji klinis. Itu uji preklinis apaan, Bang? Nah, kan sesuai namanya kan uji preklinis, jadi uji sebelum klinis. Jadi maksudnya itu sebelum diuji ke orang, vaksin itu diuji ke hewan dulu. Buat apa? Buat membuktikan kebenaran, khasiat, dan keamanan dari vaksin itu sendiri. Sehingga nanti ke manusianya lebih aman. Terus kalau uji klinis itu apa? Uji klinis itu ya uji ke orang. Jadi sehabis uji ke hewan dan kita udah menemukan khasiat yang udah terbukti benar,
maka selanjutnya itu kita uji ke orang. Nah, sudah itu vaksin baru boleh disebarin ke masyarakat gitu. Oh gitu. Oke, oke. Paham, Paham, paham. Ya kan, mantap kan? Jadi, iya. Nah, jadi gitu. Jadi vaksin itu penting banget buat kita tuh. Buat apa? Buat mencegah penularan COVID-nya juga gitu. Tapi meskipun begitu, ya meskipun kita udah divaksin, kita nggak boleh kayak berkeliaran berkumpul banyak orang kena keramaian itu. Soalnya kan bisa terpapar lagi begitu. Makanya jangan lupa vaksin nanti ya. Siap. Paham,